Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, jember persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi.
Senyora? Iya, itu karena kau masih 20 tahun. Tapi hari ini aku memang merasa sedikit lelah dari biasanya. Pergilah kalau kau mau melihat tukang kebunmu itu. Ah, Nyonya, dia bukan tukang kebunku. Dia tukang kebun taman ini. Iya, tapi dia lebih cocok dibilang milikmu daripada milik taman ini. Cari saja dia. Iya, Nyonya. Tapi jangan sampai terlalu jauh ya, hingga kau tidak mendengar panggilanku. Iya, baik, Senyora. Nyonya, saya sudah melihatnya. Di sana menanti. Ya, ya. Pergilah. Dan tidak lebih dari 10 menit. Baik, Senyora. Ya. Tunggu dulu. Ada apa, Senyora? Berikan dulu aku remah-remah roti itu. Ah iya, pelupa benar aku ini. Iya, pikiranmu kan sudah melekat ke sana, ke si tukang kebun itu. Nyonya. Ini Nyonya. Oke, adios. Adios, Nyonya. Mereka datang. Mereka tahu kapan mesti menemui aku. Sebentar ya. Ini untuk yang putih. Warna coklat. Ini untukmu. Itu kecil-kecil tapi kenas ya. Ini untukmu. Ada. Merpati-merpati yang manis. Wow, itu besar sekali. Ketara dari kepalanya yang juga besar. Mesti lebih dulu itu. Aduh, ya ampun, itu kenesnya kenes betul. Habis mematuk, kamu langsung terbang ke dahan pohon ya? Bersunyi diri. Pasti suka berfilsafat ini. Tapi dari mana merpati-merpati ini datang? Seperti kabar angin saja.
habis ternyata. Ya sudah, besok akan aku bawakan yang lebih banyak lagi ya. Aduh. Membuang-buang waktu saja. Mereka itu suka benar berbicara yang bukan-bukan. Tuan, duduk di sini sajalah. Hanya ada seorang wanita. Tidak, Juanito. Aku mau tempat duduk yang tersendiri. Yang tersendiri. Sebentar, Tuan, saya carikan. Tapi tidak ada, Tuan. Yang di sana itu kan punyaku. Baik, Tuan. Ada 3 orang pendeta, Tuan. Singkirkan saja mereka. Baik, Tuan. Sudah pergi? Tentu saja. Belum, Tuan. Mereka tengah bercakap-cakap. Seperti merekat pada bangku saja mereka itu. Betul, Tuan. Tidak ada harapan lain. Juanito, Ya, Tuan. mari. Silakan, Tuan. Hati-hati. Nyonya berbicara dengan saya. Iyalah, dengan Tuan. Ada apa? Tuan mengganggu merpati-merpati saya. Peduli apa merpati-merpati itu? Jangan, Tuan. Aduh, Tuan ini kenapa sih? Maaf, Nyonya. Tapi ini kan taman milik umum. Nah, tapi kenapa tadi Tuan mengutuki 3 pendeta di sana itu? Nyonya, kita ini kan belum pernah jumpa. Tapi kenapa Nyonya berani menegur saya? Juanito, Ya, Tuan. ayo lanjutkan. Buruk amat perangai si Tuan itu. Kenapa sih orang-orang mesti jadi tolol dan pandil kalau sudah meningkat tua? Syukurin. Tidak dapat bangku kan? Itu orang yang sudah menakut-nakuti merpati-merpatiku. Malah dia yang marah-marah. Ya, ayo cari bangkunya kalau kau dapat. Kasihan, dia menyeka keringat di dahinya. Oh.
sudah pergi? Ketiga pendeta yang berbicara itu. Saya lihat dulu, Tuan. Masih di sana. Belum, Tuan. Seharusnya wali kota menempatkan lebih banyak bangku taman di sini. Betul, Tuan. Terpaksa aku harus duduk di samping wanita tua itu. Juanito, Ya, Tuan. payung. Baik, Tuan. Nyonya. Nyonya. Tuan saya mau duduk. Terima kasih. Tuan, silahkan. Selamat pagi. Jadi Tuan kesini lagi. Saya ulangi sekali lagi. Kita ini kan belum pernah jumpa. Saya toh hanya menjawab salam Tuan. Selamat pagi seharusnya cukup dibalas dengan selamat pagi saja. Tapi Tuan tadi seharusnya minta izin dulu sebelum duduk di bangku saya ini. Ahai, bangku ini kan milik umum, Senyora. Iya, tapi kenapa bangku yang di sana itu juga Tuan katakan milik Tuan? Hah? Baik, sekian sajalah. Dasar wanita tua. Seharusnya dia diam di rumah saja, Betul, Tuan. merendah atau menghitung tasbih. Betul, Tuan. Jangan mengoceh lagi. Aku juga toh tidak akan pergi hanya untuk menyenangkan hatimu. Kalau diberi sedikit air, tentu akan jauh lebih baik taman ini. Tak berdebu lagi jadinya. Ada apa, Nyonya? Tuan menggunakan sapu tangan sebagai lap. Mengapa tidak? Dan Tuan menggunakan lap sebagai sapu tangan. Nyonya ini kan tidak punya hak untuk meritik saya. Iya, tapi kan sekarang Tuan sudah duduk di bangku saya. Jual itu, Ya, Tuan. buku. Bosan mendengarkan nonsens semacam itu. Alangkah sopan santun betul ya Tuan ini. Mohon maaf, Senyora. Tapi saya harap Nyonya tidak bernafsu mencampuri urusan orang lain. Saya memang biasa mengeluarkan isi pikiran-pikiran saya. Jual itu, mana bukunya? Ini, Tuan. Tuan, saya sana dulu. Ya, pergilah. Terima kasih. Saya kira Tuan mau mengeluarkan teleskop. Nyonya bicara terus. Tentunya penglihatan Tuan itu masih sangat baik ya. Jauh lebih baik dari penglihatan Nyonya. Ahai, tentu saja. Kalau Nyonya tidak percaya, tanyakan saja pada kelinci-kelinci dan burung-burung. Kelinci-kelinci dan burung-burung ya? Apa artinya Tuan juga suka berburu? Ya, saya ini memang seorang pemburu. Dan sekarang pun saya tengah berburu. Ya, tentunya begitu. Ya, Senyora. Tiap minggu saya menyandang bedil. Bersama anjing saya, kami pergi ke Aranzaka.
Iseng-iseng berburu, membunuh waktu. Apa hanya waktu saja yang bisa Tuan buru? Menurut Nyonya seperti itu? Iya. Saya bisa menunjukkan kepada Nyonya kepala beruang yang besar di ruang tamu saya. Oh, saya juga bisa menunjukkan kepala singa yang jauh lebih besar di kamar tamu saya. Meskipun saya bukan seorang pemburu. Sudahlah Nyonya, sudah. Saya ini mau membaca. Ya, tapi kan Tidak ada tapi-tapi. Obrolan putus, omongan cukup. Tuan menyerah ya. Tapi saya mau ambil obat bersin dulu. Nyonya mau? Kalau cocok, Ini nomor 1. Nyonya pasti suka. apa bisa menghilangkan pusing juga? Saya biasanya seperti itu. Oh, Tuan suka bersin? Ya, 3 kali. Oh, persis sama seperti saya. Hei! Asyik! Hei! Asyik! Hei! Asyik! Agak enakan sekarang. Saya juga merasa begitu, Tuan. Tampaknya obat bersin itu sudah mendamaikan kami. Mohon maaf Nyonya. Saya ingin membaca keras. Nyonya tidak terganggu kan? Silahkan sekeras mungkin, Tuan. Sekarang Tuan sudah tidak mengganggu saya lagi. Segala cinta itu menyakitkan. Tapi bagaimanapun juga pedihnya, cinta adalah yang terbaik yang pernah kita miliki. Bait ini dari penyair Kampuamo. Anak-anak dari para bunda yang pernah aku cinta datang menciumku sekarang juga seperti bayangan hampa. Bayangan hampa. Bait yang ini agak lucu nampaknya. Saya juga merasa begitu, Tuan. Ada puisi-puisi yang bagus di dalam sini. Oh, Boleh saya bacakan? tentu. 20 tahun berlalu. Ia pun kembalilah. Cara Tuan menggunakan kaca pembesar itu sedikit menggelikan saya, Tuan.
Jadi, Nyonya bisa membaca tanpa kaca pembesar. Iya, Setua itu? tentu. Ahai, main-main saja Nyonya ini. Coba saya pinjam dulu buku tuan itu. Oh, boleh. Silakan. Ini. Oh. Tahun berlalu dan ia pun kembalilah. Masing-masing saling memandang, berkata, mungkinkah dia orangnya? Ya Allah, di manakah orang itu? Hebat. Saya iri hati pada penglihatan Nyonya. Padahal aku hafal tiap kata pada syair ini. Ini tuan. Terima kasih. Saya ini sangat suka puisi-puisi yang bagus. Sangat suka sekali. Bahkan sewaktu masih muda, sesekali saya bersyair. Apa sajak-sajak yang bagus juga? Ya, bermacam-macam lah. Saya ini sahabat dari Zorilla, Exprosoda, Bokwa, dan penyair-penyair lainnya. Hebat. Saya pertama kali bertemu Zorilla di Amerika. Amerika. Apa artinya tuan pernah ke Amerika? Ya, seringlah. Oh, Pertama kali ke sana waktu saya berusia 6 tahun. apa artinya juga tuan pernah ketemu Columbus? Saya ini memang sudah tua, tapi saya belum sempat kenal dengan Raja Ferdinand atau Ratu Isabella. Oh, saya juga berteman dengan Campo Amor. Oh, Kami pertama jumpa di kota Valencia. Saya warga kota sana. apa sungguh? Ya, saya dibesarkan di kota itu dan menghabiskan masa mudaku di sana. Apa Nyonya pernah ke Valencia? Iya, pernah. Tidak jauh dari Valencia ada sebuah villa. Dan kalau masih berdiri sekarang, villa itu bisa mengembalikan kenangan-kenangan yang manis. Saya pernah tinggal beberapa musim di sana. Tapi ya, sudah lama lampau. Villa itu dekat dengan laut dan tersembunyi di antara pohon-pohon jeruk. Mereka menyebutnya apa ya? Villa Marisela. Marisela? Marisela. Apa tuan pernah mendengarnya? Tak asing lagi nama itu. Kita semakin tua, semakin pelupa saja. Iya, tuan. Di villa itu ada seorang perempuan cantik yang pernah saya lihat dan saya kenal. Namanya Laura Liorento. Laura Liorento? Benar. Ada apa, Nyonya? Tak apa-apa, tuan. Hanya mengingatkan saya pada
Teman karib saya, Tuan. Teman karib? Iya, Aneh juga. memang aneh, Tuan. Dia diberi sebutan perawan bagai perak. Tepat. Perawan bagai perak. Nama itulah yang terkenal di kota itu. Sekarang saya seperti bisa melihatnya kembali di jendela itu di antara kembang mawar merah. Apa Nyonya ingat jendela itu? Iya, disitulah jendela kamarnya, Tuan. Dulu dia sangat suka berjam-jam di sana. Iya, dulu dia gemar sekali begitu. Dia adalah gadis yang ideal. Manis bagai kembang lilia. Rambutnya panjang dan hitam. Bentuk tubuhnya ramping sempurna. Sangat mengesankan sekali. Betapa Tuhan telah menciptakan keindahan seperti itu. Dia bagai impian saja. Jika seandainya Tuan tahu bahwa impian itu sekarang berada di samping Tuan, maka Tuan akan melihat impian macam apa itu. Dia adalah gadis malang yang gagal cinta, Tuan. Betapa sedihnya. Ya. Apa Tuan pernah mendengar kabarnya? Ya, saya pernah mendengarnya. Nasib malang meminta yang lain, Tuan. Gonzalo. Si jago cakap cinta itu. Peristiwa cinta yang sama. Duel itu. Tepat, duel itu. Dan si jago cakap itu adalah saudara sepupu saya. Ya, saudara sepupu. Saya juga sangat sayang kepadanya. Saudara sepupu Tuan ya? Ya, saudara sepupu. Teman karib saya juga telah mengirimkan saya surat dan menceritakan kisah tentang mereka berdua. Dia, saudara sepupu Tuan itu, tiap pagi lewat di bawah jendela gadisnya sambil menunggangi kuda dan melemparkan setangkai kembang yang langsung ditangkap oleh gadisnya. Dan kemudian saudara sepupu saya datang kembali untuk menerima kembang dari atas. Benar. Tapi keluarga gadis itu ingin segera ia menikah dengan saudagar yang tidak dia cintai, Tuan. Dan pada suatu malam, ketika saudara sepupu saya tengah menanti gadisnya bernyanyi di bawah jendela, saudagar itu muncul dengan tiba-tiba. Dan menghina saudara sepupu Tuan itu. Lalu pertengkaran terjadi. Dan kemudian Duel. Tepat, duel itu. Pada pagi hari, di tepi pantai, tubuh saudagar itu dipenuhi oleh banyak luka. Saudara sepupu saya harus bersembunyi dan kemudian melarikan diri. Tuan tampaknya tahu betul ya ceritanya. Nyonya pun agaknya begitu. Oh, ya kan tadi sudah saya katakan. Teman karib saya telah menyurati saya. Saya pun diceritakan oleh saudara sepupu saya. Tak salah lagi. Dialah Laura itu. Kenapa menceritakan ini padanya? Dia sama sekali tak bersalah. Dia tak menaruh curiga apapun. Apa Tuan juga yang menyuruh saudara sepupu Tuan itu untuk segera melupakan Laura? Oh, tidak. Tidak sama sekali, Nyonya. Saudara sepupu saya tidak pernah melupakan kekasihnya itu. Biar saya ceritakan
semuanya kepada Nyonya. Pemuda itu, Don Gonzalo, harus bersembunyi sebab ia takut menanggung akibat yang buruk sehabis menang duel itu. Dan kemudian ia melarikan diri ke Madrid. Ia kirimkan puisi-puisi cinta kepada Laura. Tapi tentunya puisi-puisi itu jatuh ke tangan orang tuanya. Buktinya tidak ada balasan sama sekali. Kemudian ia masuk tentara sebab cintanya telah gagal. Kemudian ia pergi ke Afrika, lalu terbunuh di sebuah selokan sambil menyebut nama Laura yang tersayang. Laura! 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 Dusta! Dusta kotor belaka. Aku tak bisa membunuh diriku lebih ngeri lagi. Oh. Tuhan sepertinya ditumbangkan kesedihan yang sangat amat ya. Ya, saya sudah menganggap dia seperti saudara kandung saya sendiri. Dan tak lama kemudian, saya kira Laura sudah melupakannya. Kembali mengejar kupu-kupu, tak pernah meratapinya. Tidak, itu sama sekali tidak benar, Tuan. Tapi perempuan biasanya memang seperti itu. Oh. Ya, kalau itu memang sudah sifat perempuan, tapi perawan bagai perak adalah terkecuali. Ya, teman saya itu tiap hari, tiap bulan, dan tiap tahun menunggu kekasihnya. Tapi tak selembar surat pun tiba. Sore itu, saat matahari tenggelam, ia berjalan dengan tergesa menuju pantai, tempat di mana kekasihnya menjaga nama baiknya. Ia tuliskan namanya di atas pasir pantai, lalu duduk di atas batu karang, memandang ke kaki langit. Dan ombak menyanyikan tembang duka yang kekal dan menggapai batu karang tempat di mana gadis itu berada. Air pasang segera datang dan menenggelamkan gadis itu dari muka bumi. Ya Allah. Para nelayan di sana mengatakan bahwa nama yang ditulis gadis itu lenyap ditelan air pasang, Tuhan. Ya Allah. Oh, dia tidak tahu. Aku reka-reka sendiri cerita kematianku. Dia berdusta lebih ngeri dari aku. Laura yang malang. Gonzalo yang malang. Tidak akan aku katakan bahwa aku kawin 2 tahun setelah duel itu terjadi. Tidak akan kukatakan padanya kalau 2 bulan kemudian aku menikahi penari balet dari Paris. Nasib memang selalu aneh ya, Tuan. Di sini kita 2 orang asing saling menceritakan kisah cinta yang sama,
dari dua teman lama. Padahal mula-mula tadi kita bertengkar. Ya, memang agak kasar saya tadi. Memang kasar, Tuan. Besok Tuan akan kesini lagi. Ya, kalau cuaca secerah ini. Oh, Dan saya tidak akan lagi mengganggu merpati-merpati nyonya. Tapi akan saya bawakan remah-remah roti. terima kasih. Tuan dengar? Merpati-merpati itu juga tahu loh caranya berterima kasih. Menakjubkan sekali. Iya. Ngomong-ngomong, di mana ya pembantuku tadi? Petra! 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 Tidak. Tidak akan kukatakan kepadanya siapa aku sebenarnya. Biarlah aku hidup dalam kenangannya sebagai penunggang kuda tampan yang lewat di bawah jendela. Petra! Sini! Juan itu! Juan itu! Ah, dia sedang bersama gadisnya. Tidak akan aku katakan. Sekarang aku sudah bertambah tua. Ayo. Biarlah dia mengenangku sebagai gadis bermata hitam yang melemparkan kembang di atas jendela. Nyonya, Juan itu! tukang kebun memberikan bunga ini kepada Nyonya. Ini bungaku. Kau sedikit terlambat, Juan itu. Anak muda. Ya, betul ya. Cantik. Katakan terima kasih ya. Ini semua sangat menyenangkan, Nyonya. Saya juga merasa begitu, Tuan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuan. Oh, agak panas hari ini. Pagi yang cerah. Apa besok Tuan akan pergi ke bangku Tuan itu? Ah, tidak. Saya akan kemari saja. Itu pun kalau Nyonya tidak keberatan. Tentu saja tidak, Tuan. Bangku ini akan selalu menanti Tuan. Akan saya bawakan remah-remah rotinya besok. Besok? Besok, Janji? janji. Petra, ayo pulang. Bawakan payungnya ya. Juan itu, Ya, Tuan. kemasi bareng-bareng saya. Baik, Tuan. Apa yang Tuan lakukan? Juan itu, tunggu aku. Tidak salah lagi. Dialah Gonzalo itu. Tak salah lagi. Dialah Laura itu. Mungkinkah dia orangnya? Ya Allah. Diakah orangnya itu? Bagi Bening dilakukan oleh Sanggar PBB.